Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika fi jannatin mukramun. Al-ayah. Alhamdulillah, tahdits binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi istiqomah kepada kita dalam berbuat baik. Salawat beserta salam tetap tercurahkan mudah-mudahan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan syafaatul udma'nya oleh kita, karena beliau yang memiliki syafaatul udma, syafaat yang unlimited, syafaatnya tidak akan habis-habisnya. Ini langsung dinyatakan oleh Allah bahwa siapapun yang dikehendaki oleh Nabi diberi syafaat, pasti oleh Allah dikabulkan. Ya, mudah-mudahan. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan yang lain. Jangankan kita putra Nabi aja, putri Nabi Fatimah ketika kelihatannya agak lalai dalam ibadah Nabi mengatakan, wahai Fatimah, janganlah kamu merasa aman dari azab Allah. Kenapa? Jangan semena-mena, jangan abong kena. Naon abong kena teh? Padahal naon abong kena teh? Jangan abong, mentang-mentang loh. Jangan mentang-mentang kamu putri Rasul. Kamu lalai ibadah. Tetap saja kalau kamu lalai ibadah, aku susah untuk menolongmu gitu. Itu ente putri Rasul yang disayang. Apalagi kita, artinya jangan tenang boga Rasul anu bager, Rasul anu dermawan, Rasul anu pasti mencintai. Iya, mencintai. Tapi tetap aja usaha kita. Nah, gimana tuh caranya supaya kita dimuliakan oleh Allah, terutama kita dimasukkan oleh Allah kepada tempat yang mulia dan dimuliakan di tempat itu, yaitu di surga. Gimana caranya? Banyak. Saya kan pedoman hidup kita itu Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali cara. Salah satunya kata Allah, illal musaddin. Yang benar sholatnya. Yang pertama yang akan menolong kita itu perbuatan kita, yaitu sholat. Yang bagaimana? Yaitu alladzina hum an sholatihim daimun. Beda lagi, banyak ya ayatnya. Alladzina hum ala sholawatihim daimun, yaitu orang yang istiqomah dalam sholatnya. Maksudnya apa istiqomah? Ketika sholat gitu, maka di luar sholat itu. Contoh, ketika kita sholat, kenapa kita sholat? Iman, benar, percaya bahwa Allah melihat saya. Maka keluar sudah keluar sholat, keluar masjid, maka tidak mungkin ada lagi tertukar sendal. Kenapa? Karena ada imun sholatnya. Gitu. Kalau tidak ada imun mah mungkin tidak lagi. Karena tidak ada imun, mungkin saja tadi sendal bisa tertukar. Padahal tadi kita ke masjidnya nggak pakai sendal. Pulang cari yang sendalnya yang baik. Nah, kalau tidak ada imun sholatnya, maka sholat yang daimun inilah yang akan menyelamatkan kita, kata Allah. Ketika kita sholat,
Maaf sekali, ketika sholat, kemudian ada pinggir kita, tetangga kita, pinggir kita ketika sholat, itu misal, kok belum mandi misalkan, agak lumayan menyengat, kira-kira kita akan menjauh nggak? Geser mau ada hese geser jeung batur. Nah kalau daimun mah di luar juga nggak akan ngomong keur sholat coba, mana mah bau kan itu mau ditahan we gitu. Nah, jadi yang pertama alladzina hum ala shalawatihim daimun. Dawam, istiqomah, salatnya terus-menerus. Maka wajar ketika kita salatnya benar, maka di luar salat juga akan benar. Kenapa? Karena daimun. Ketika kita salatnya itu ittisal dengan Allah, nyambung dengan Allah, maka di luar sholat juga akan nyambung dengan Allah. Itu daimun. Sholat menurut bahasa juga disebut apa? Ad-du'a. Coba, ada enggak orang yang berdoa itu enggak Waalaikumsalam. Aduh, orangnya. Ya bos, aduh kemana wae bosnya. Ya. Nah, ada nggak orang yang ketika doa dia tidak nyambung kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak nyambung kepada Allah? Nggak mungkin. Namanya juga berdoa kecuali membaca doa, ya mungkin tidak nyambung. Ya, yang kalau berdoa pasti nyambung. Maka sholat itu disebut doa. Kenapa? Karena nyambung kepada Allah. Makanya kenapa ketika kita salam, beres salam, kita sambungkan lagi dengan dzikir. Kenapa? Karena kalau sholat kan tidak bisa ditambah. Sholat isya, saya mah sedang getol 8 rakaat tuh bisa. Gak bisa kan? Nah, maka disambungkannya dengan dzikir. Dzikir itu silahkan berapa jam pun kamu kalau mampu silahkan, kan gitu. Nyambungkannya gitu, silahkan. Ya, makanya kalau orang yang benar, yang daimun sholatnya, mau di masjid, mau di kantor tetap takwa. Kan kita mah kalau di masjid takwa, berzikir gitu, khusyuk sampai nangis. Tapi ketika di kantor, uang amanah wae disabat, di masjid takwa, di luar tidak takwa. Seharusnya kalau benar daimun sholatnya akan sama takwa, di masjid takwa, di luar takwa gitu. Satu tuh. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Yang kedua, yang akan dimuliakan oleh Allah di surganya Allah. Orang yang akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, dimuliakan oleh Allah dunianya dan di akhiratnya terutama, ya. Dia yang paling tinggi derajatnya, ya. Satu tadi salatnya daimun, yang kedua walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dia tahu bahwa hartanya ada hak. Harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan, itulah menurut dia diberikan atau ya, yang diberikan oleh Allah bukan seluruhnya untuk kita. Ada titipan untuk apa? Fakir miskin. Itu mah bukan, itu mah urusan dunia itu. Urusan dunia itu. Urusan dunia. Ya. Apa? Yaitu dengan zakat. Maka di sini disebutnya hakum maklum. Jadi hak yang diketahui kadarnya, yaitu zakat. Nah, jadi ulang lagi. Jadi harta yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita itu ada bukan satu untuk kita, oke ya. Yang kedua ada hak fakir miskin. Yang ketiga ada hak fisabilillah. Hak fisabilillah. Jadi kalau kita misalkan tidak mengeluarkan fisabilillah, tidak mengeluarkan ke fakir miskin, berarti belum orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang akan diberi oleh kita itu zakatnya, sedekahnya, infaknya. Di sini lisaili wal mahrum. Baik orang fakir itu minta ke kita, orang fakir dia kita tahu dia fakir, terus minta kasih. Atau
dia mah fakir tapi menjaga image, menjaga kehormatan, menjaga ifah kehormatannya, menjaga marwahnya, tidak mau minta. Padahal dia fakir, semua tahu fakir, tapi dia menjaga kehormatannya. Nah, itu juga kasih. Jadi baik yang minta ataupun yang mahrum, yang dia menjaga tidak mau minta, kasih. Dua tuh, ya. Jadi satu, sholatnya daimun. Jadi jangan ketika di masjid aja sholatnya, di luar juga harus seperti sholat, harus daimun. Ya. Aturan-aturan ketika sholat dilaksanakan. Yang kedua, yaitu ada hak dalam harta kita, hak yang lain. Berarti kalau logikanya gini, ini kan Allah titip ke kita, saking Allah sayang ke kita, sebetulnya rezeki ini untuk orang lain, tapi karena Allah sayang ke kita, dititipkan ke kita supaya apa? Supaya kita dapat pahala, kan gitu. Sebetulnya kalaupun Allah tidak menitipkan ke kita, ya gampang saja kan, langsung aja ke orangnya. Tapi Allah saking sayang ke kita, dititipkan ke kita supaya apa? Supaya dapat pahala kita sedekahnya. Ketika dapat pahala di dunianya ditambah lagi oleh Allah, di akhirat dapat pahala. Itu saking sayangnya Allah ke kita. Tapi ternyadar, nggak nyadar kita disayang oleh Allah. Orang miskin minta wainya gitu. Ternyadar. Padahal itu ada. Makanya kalau ada yang datang ke kita, kita harus ingat, waduh, Allah menggerakkan hatinya datang ke kita, berarti dia menyambut rizkinya yang ada dititipkan oleh Allah ke kita. Maka itu non-muslim kan? Sama lah. Mau siapapun di dunia ini, karena di dunia ini kan Allah ada Rahman ada Rahim, kasih. Kalau sedekah, kalau zakat kan ada asnafnya, kalau zakat mah ya, gitu. Oke, yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketiganya orang yang sidik, benar dan membenarkan. Salah satu yang dibenarkannya adalah biyaumiddin, adanya hari agama. Yaum itu hari, din itu agama. Artinya kebenaran agama benar-benar mutlak nanti mah. Kalau sekarang mah mungkin katanya kalau orang yang jahat disiksa, mana nih, enggak. Ini mungkin di dunia ya, belum dinyatakan benar-benar oleh Allah. Ini orang yang takwa itu katanya akan bahagia, gini kan, enggak. Mungkin di dunia belum dinyatakan oleh Allah, nanti menyata. Sekarang geningan orang yang enggak sholat enggak disiksa, sekarang mungkin di dunia, tapi nanti di akhirat nyata. Kok sekarang orang yang tidak iman kepada Allah enggak disiksa, sekarang mungkin tidak nyata, nanti yaumuddin, semua apa yang dikatakan oleh din, oleh agama nyata, surganya, nerakanya, semuanya gitu ya. Jadi orang yang akan bahagia, dimuliakan oleh Allah di surganya Allah, itu yang selalu iman, selalu percaya adanya akhirat. Artinya adanya akhirat itu adanya balasan. Tuh. Oh, semuanya akan dibalas oleh Allah. Kalau kita semuanya yakin akan dibalas oleh Allah, karena meyakini adanya hari din, hari kiamat, hari akhir, pasti akan baik. Merasa dipantau oleh Allah. Yakin akan dibalas gitu. Keempat, yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang yang khauf, orang yang khaifun, orang yang takut terhadap siksa Allah. Dia tidak merasa aman. Kan banyak ya sekarang mah orang yang tidak takut siksa Allah. Banyak yang nanya, Pak Ustadz, aduh gimana ya? Kenapa? Kan sekarang sesar Lembang itu sedang aktif. Gimana ya katanya? Trending. Gimana ya kita, yang ditakutkan oleh kita bukan sesar Lembangnya, tapi Allah membuat sesar Lembang itu menjadi bencana untuk kita, menjadi musibah untuk kita. Itu yang harus ditakutkan, bukan sesar Lembangnya.
Tapi Allah membuat sesar lembang itu menjadi apa? Menjadi musibah untuk kita. Ini yang dikhawatirkannya. Allahnya yang mengizinkan sesar lembang itu untuk membawa kerusakan di kita. Itu yang harus ditakutkannya. Allahnya. Sekali lagi. Kita mah tapi kan iman kita itu agak lemah. Bukan agak lagi lemah ya. Jadi ketika ada itu realnya itu fisik aja. Jadi kita itu apa bedanya misalkan kita dengan Mu'tazilah? Apa Mu'tazilah maksudnya? Dia itu disebut apalah kemarin Qadariyah dengan Jabariyah. Masih ingat Qadariyah itu yang gimana? Qadariyah Qadariyah teh memiliki kekuasaan. Dia merasa apa itulah intinya, dia lebih mengandalkan usaha pribadi. Beda dengan Jabariyah. Jabariyah itu nggak usah usaha, Allah yang menentukan. Udah, itu Jabariyah namanya. Nah, kalau kita kayak barusan, aduh takut, nah itu sama dengan Qadariyah. Jadi syariat itu yang lebih diutamakan. Hakikat kepada Allah juga harus. Kalau Allah tidak mengizinkan mah ya walaupun ramai ya. Nah, hanya gini, kan kita juga harus ada waspada, ya. Kan kita juga harus ada usaha, ya. Gini, karakter aja dulu karakternya. Karakter bumi, karakter dunia itu panas. Karakter bumi, karakter manusia, dunia itu panas. Sok, coba orang lain beli yang baru kita panas. Atau kita punya yang baru panas, hayang nanti ditinggalikeun wae. Nah, panas. Nah, alhamdulillah memang tahun-tahun seberapa tahun bisa. Nah, panas gitu. Jadi intinya ingin diketahui oleh orang lain itu dunia. Maka redamlah dengan yang dingin. Maka ulama sepakat yang dingin itu adalah sholawat. Jadi perbanyaklah baca sholawat mendinginkan sesar lembang. Dingin tuh ya. Saya rasakan ketika kita banyak dzikir la ilaha illallah atau Al-Quran bacanya Al-Ikhlas ribuan, panas sok coba. Rasakan coba. Beda. Kalau sholawat dingin. Ya. Itu beda-beda. Makanya bagusnya dengan sholawat. Ini terbukti ya, ini terbukti waktu dulu Gunung Gede mau meletus tuh, wah udah rame, udah goyang terus setiap hari itu, wah pokoknya sampai si hewan-hewan yang ada di Gunung Gede udah kok sampai ke bawah gitu ya, wah dulu tahun berapa ya, sebelum Galunggung kalau nggak salah atau sesudah Galunggung ya, semua orang Cianjur Sukabumi diinstruksikan membaca sholawat setiap setelah sholat, kemudian kunut najilah. Dan alhamdulillah sampai saat ini temeledung teu. Dulu kan yang dari Jerman sama ilmuwan apa yang di gunung teh udah menyatakan pasti akan meletus. Kan sampai bunuh diri kan ya. Era itu. Malu orang lain kalau salah teh gitunya. Malu kalau salah teh langsung bunuh diri. Kalau di Indonesia mah salah lain malu lah kadadah. Keren. Disorot kamera teh dadah. Bar make oranye gitu. Gusti Agungnya. Orang mah malu gitu ya. Berbahasa teh. Jadi kita mah aduh Gusti Agung teu aya malu. Matak wajar ketika Nabi mengatakan al hayya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Da urang mah ka era ieu mah. Cuek we gitu. Insyaallah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Takut gaib terhadap siksa Allah. Kenapa harus takut? Lihat di sini. Yang tadi katakan inna adzabar rabbihim ghairu ma'mun. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari siksa Allah. Maksudnya gini. Oh, dah ini mah putra Nabi nggak usah disiksa, nggak bisa, nggak ada seorang pun diistimewakan, nggak ada. Ketika dia mau disiksa oleh Allah ya karena kelakuannya disiksa, nggak bisa misalkan nggak mungkin ini disiksa, nggak ada. Inna adzaba rabbihim ghairu mamun.
Tidak ada seorang, yang mau pasti bakal mau mungkin Allah juga. Apa ada dalam hadisnya, Allah malu menyiksa orang-orang yang berilmu. Itu mah bukan hakikat. Ayat tersebut ayat syariat. Artinya apa? Saking dimuliakannya oleh Allah orang yang berilmu, sampai-sampai Allah menyatakan, aku malu memberi siksa kepada orang yang berilmu, gitu. Ya. Bukan berarti berarti orang yang berilmu berarti dicegah, berarti ayat ini bukan gitu yang dimaksud. Ini saking memuliakan orang yang berilmu sampai Allah menyatakan, aku juga malu untuk menyiksa orang yang berilmu, gitu. Bukan orang yang beribadah, bukan. Yang berilmu. Hanya alhamdulillah kita diberi istiqomah untuk mencari ilmu terus saja, gitu. Dan sebetulnya ilmu itu mungkin saja kalau secara hakikat ilmu itu sekarang dimanapun ada. Ya. Di Google aya, di AI aya anu. Saya AI nama. Saya YouTube aya. AI nama lebih hebat, lebih canggih gitu. AI. Ya, gitu. Masya Allah ya Karim, apapun yang kita tanyakan ada, tetapi keberkahan tidak ada. Yang berkah itu seperti ini, ngaji gini, ada murid jeung guru. Nanti kalau ada murid sama guru di akhirat saling tolong. Coba itu, ya Allah, itu Pak guru aku masa ke neraka, daripada gitu mah aku ke neraka. Kata Allah, nggak bisa, yang mau ke surga tidak mungkin ke neraka. Atau gimana? Ya udah, kamu syafaati. Disafaati gitu. Sama gurunya yang tahu, itu mah murid aku, kenapa saya itu mah di depan saya aja terus, pasti ada kelihatan kan. Di depan guru mah kasok tinggal gitu nya. Minta untung kamu lamun ngaji saeutik tinggali kabeh. Ditolonglah oleh gurunya gitu. Moal aya ditolong sama YouTube. Nah, karena YouTube mah itu untuk apa? Untuk pengetahuan aja, bukan untuk guru dan murid. Nah, guru dan murid mah harus gini, harus kenal. Kan saya kenal, nya urang na imanena teu kenal ka urang. Ai guru mah harus kenal dua-duanya kan gitu. Itu ya. Musfikun. Nah, jadi tidak ada inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, tidak ada yang merasa aman terhadap siksa Allah. Maka salah satu ulama besar yaitu Syekh At-Tijani menyebutkan dosa besar ketika kita merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah gitu maksudnya. Ketika kita merasa aman dari siksa Allah itu bahaya tuh, celaka katanya gitu. Atau kita misalkan mengandalkan gofurnya Allah. Contoh, tenang we, dosa juga nanti dah Allah pemaaf, tinggal taubat we. Makanya kan kelakarnya, kenapa di Kementerian Agama paling banyak korupnya? Kelakarnya apa? Karena Kementerian Agama tahu cara taubat. Aduh gawat tuh. Gitu. Masya Allah karimnya. Kan, di pendidikan, di sektor pendidikan juga banyak karena berilmu. Jadi tahu dia caranya gitu. Nah ini gawat ini kalau gitu ya, gawat. Jadi jangan merasa aman dari siksa Allah. Makanya kenapa Nabi itu menganjurkan istighfarnya. Wastaghfiru wa tubu ilaik. Kalian itu istighfar kemudian tobat ke Allah. Itu yang dianjurkan terus-terusan oleh Allah. Gitu. Maka lihat Allah ketika pertamanya pasti Allah menyebutkan Ghafur. Aku akan mengampuni. Pasti. Kenapa? Karena ketika kita belum diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, tidak mungkin masuk ke surga. Maka ketika sudah diampuni, maka baru masuk surga. Gini, logikanya gini. Nabi Adam baru pertama kali berdosa ke Allah, menentang Allah, langsung dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena surga itu tempat suci. Maka yang menempatinya juga orang suci. Maka kalau kita masih punya dosa belum diampuni, pasti belum dimasukkan ke surga. Maka ke neraka dulu. Tapi ternyata kita itu lebih senang rizki daripada ampunan Allah. Buktikan. Allahumma gfir lana ya ghafur, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Amin.
Warzuqna ya Allah rizqan halal. Amin. Lebih ketarik. Ketika kita minta rizki, husuk. Tarik. Tapi kalau ya Allah ampun, amin. Ya Allah rizki, berikan rizki. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nah berarti kan kita itu ya Allah. Padahal rizki itu ditinggalkan oleh kita. Ditinggalkan, gak ada yang dibawa. Ampunan. Maka banyak so, apapun kan sebelum minta apapun, contohlah duduk di antara dua sujud. Yang pertama diminta oleh kita apa? Ampunannya apa? Apa bacanya? Rabbighfirli. Kemudian warhamni dan seterusnya. Itu yang pertama itu. Baru rezeki kesananya dan seterusnya, tinggikan derajatnya dan seterusnya gitu. Ampuni dulu. Kenapa? Karena rezeki tidak akan ngagolontor lamun urang ayeuna masih banyak dosa. Tidak akan mungkin khusyuk ketika masih banyak dosa. Tidak akan bersih hatinya ketika masih banyak dosa. Cek dosa dulu, maka taubat. Maka pintu pertama, gerbang pertama untuk menuju derajat dicintai oleh Allah adalah taubat. Itu gerbang pertama, itu pos pertama. Kalau lulus pos pertama, baru ke pos yang lainnya. Itu juhud, qanaah dan seterusnya gitu. Terus sebenarnya tetapi 5 ya. Sekarang 5 atau sedang ke-6? Bolehlah. Gini, rukun salat ada berapa? Ada 13, ada 17, bener sama sarua keneh. Ngan aya nu dipisah, aya nu dihijikeun. Nu biageun nyebutkeun genep teh dipisah tah nu 2 teh. Aya nu nyebutkeun 5, nu tadi nu ka 4 jeung ka 5 teh dihijikeun. Gitu. Sama aja lah, pokoknya eta belanya. Yang ke-6 lah, ke-5 lah, bolehlah ya ke selanjutnya. Walladzina hum lipurujim hafidun. Orang yang menjaga farjinya. Farji ini ada 2 makna ya. Farji itu ada makna secara hakiki, ada makna secara majazi. Kalau makna hakiki, farji itu kemaluan, menjaga kemaluannya. Secara majazi itu kehormatan, menjaga kehormatan. Bukan hanya kemaluan, tetapi kehormatan. Ya. Gimana menjaga kehormatan? Marwah tadilah. Menjaga marwahnya. Itulah yang akan oleh Allah dimuliakan di surganya Allah. Menjaga. Maka dia kecuali, lihat, ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada amat hamba sahaya, fa innahum ghairu malumin, itu tidak ada dicacat. Maupun sehari semalam tuh 3 kali, 4 kali, atau misalkan seminggu 4 kali atau seminggu sekali, eta mah tidak ada cacatan, silahkan. Enggak ada. Mau berapapun, mau gimana pun silahkan. Kan kenapa ada ayat ini? Karena maaf, orang-orang Yahudi itu punya apa ya, mitos ya. Kalau berhubungan dengan istri itu tidak boleh berdiri. Maka dijawab oleh Allah, ya terserah kalian. Kenapa? Karena itu ladang kalian. Mau apa? Cangkulah sesuai keinginanmu. Masih sesuai dengan keinginanmu, silahkan gitu. Mangga gitu. Enggak jadi masalah, silahkan. Tidak dicacat. Fa innahum ghairu malumin. Yang dicacat apa? Nah ini, pamani betagha wara dzalika. Paulaika humul adun. Nah itulah yang selain kepada istri berhubungannya, itu yang dicacat oleh Allah, bukan kepada istrinya. Itu kan ada lanjutan au mamalakat aimanuhum. Berarti di situ pengertiannya farjinya bukan kehormatan ya, tuh. Iya. Secara ini. Makanya hakiki ini. Kalau lapas secara hakiki itu. Gitu. Nah, secara hakiki ke sini yaitu biologis. Iya. Nah, secara majazi itu kehormatan. Itu kan kehormatan itu juga. Makanya jagalah kehormatanmu ke orang tua. Maksudnya apa? Terutama ke perempuan kan, biasanya menjagalah kehormatan. Jangan di murah-murah gitu dan seterusnya. Kenapa?
Iya, itu juga sama. Kalau secara majazi iya. Makanya kenapa ada ayat yang lain, yaitu ayatnya wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Gimana dengan ucapan tadi? Kan saya emang nggak ngucap, cuma nge-share aja. Sarua itu gitu. Kan sekarang mah nggak ngucap ya, nge-share aja gitu. Ngetik aja gitu, sama aja gitu ya. Karena ucapan itu ada yang diucapkan dengan ini, ada yang dengan tulisan. Makanya perdebatan dari dulu ulama, wajib tidak kita menjawab salamnya yang ditulis. Kan suka kalau kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, baru bla 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 bla, wajib nggak kita ngejawabnya? Asal pakai tulisan kan jawabnya. Nggak wajib Ustaz ya? Hah? Nggak wajib ya kalau bawa salam itu dari jawab. Iya, dari dulu juga, makanya kata saya tadi diawali perdebatan. Nah, sepakat para ulama tergantung niat yang menulisnya. Kalau niatnya memang dia untuk salam, memberi salam, maka wajib kita menjawabnya. Kalau misalkan dia itu nulisnya itu hanya biasa ritual di orang mah apa basa-basi, nah itu tidak wajib jawabannya. Tapi siapa tahu hati orang. Ya kan nggak tahu kita hati orang apakah benar dia salam atau dia itu hanya formalitas, kan kita tidak tahu. Maka lebih baik kita jawab, tapi jawabnya bukan hanya tulisan tadi, dengan hati kita menjawab salam. Jadi ketika nulis itu dalam hati kita waalaikumsalam warahmatullahi, doakan gitu maksudnya. Jadi bukan hanya nge-share assalamualaikum bukan, tapi kita niatkan seolah-olah bertemu gini, assalamualaikum gitu. Mendoakan lah gitu. Salam itu kan mendoakan. Ya, kita jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu niatkan, di dalam hati juga ucapkan. Gitu. Karena ada yang tegas, oke juga. Lah itu mah, lah udah nggak mungkin. Itu mah berarti sungudon gitu. Ya udah jawab aja. Gitu. Bagusnya jawabnya dengan hati kita juga niatkan untuk mendoakan dia gitu. Nah kalau stiker itu di ulama-ulama kita itu kalau tidak diniatkan dan itu enggak jadi. Seperti kita mendoakan yang mayit, itu kan dengan stiker aja ya, ada jepot ya, aya naon kan dengan stiker. Jarang dengan stiker itu kita bacakan. Jarang. Kalau ditulis mah iya, kita kan membaca ketika nulisnya. Tapi kalau stiker itu langsung tek tek tek. Apa kita baca doa itu? Enggak. Ada orang mati lah di stikeran gitu. Gitu. Makanya ketika stiker itu bacakan dulu boleh stiker gitu. Enggak capek nulis, kita bacakan. Niatkan untuk mendoakannya. Bukan innalillahi wa inna ilaihi stiker langsung asongkeun itu. Gitu kan berarti enggak baca gitu, enggak doakan gitu, enggak mendoakan. Kan yang diharapkan mendoakan gitu. Gitu. Au malakat aimanuhum. Nah, malakat di sini tuh kalau secara lafzi yang dimiliki oleh tanganmu. Makanya kalau yang dimiliki itu kan pacar, kan milik kita. Yang dibeli milik kita. Ya itu menurut istilah, menurut bahasa makan yang dimiliki oleh tanganmu. Berarti pacar juga milik kita. Ya, yang dibeli milik kita. Itu menurut bahasa. Ya kalau dalam hukum itu menurut istilah, bukan menurut bahasa. Menurut bahasa, apa yang disebut dengan haji, umroh, menuju suatu tempat. Saya dari sana menuju suatu tempat, di sini ke masjid. Pas balik, menyebutkan Pak Haji carekan. Nggak bisa, karena menurut bahasa. Menurut istilah mah yaitu hamba saya sekarang sudah nggak ada. Gitu. Jadi bukan dimaknai pacar atau yang dibeli semingguan gitu, kawin kontrak, kan dibeli itu kan milik kita. Nah, bukan itu yang dimaksud gitu, tapi secara istilah. Haji asli itu haji asli. Haji asli. Dalika faulaika humul adun. Itu yang
jeleknya. Apalagi walladzinahum 7 8 7 lah 7 7 walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang yang menunaikan amanahnya. Kita diberi amanah oleh Allah untuk apa? Menjadi khalifah, menjadi ibadullah, khalifatullah dan ibadullah. Itu sebetulnya tugas kita itu hanya 2. 1 khalifatullah, 2 ibadullah. Khalifatullah sasarannya dunia, ibadullah sasarannya akhirat. Tapi sebetulnya dua-duanya sasarannya akhirat sebetulnya. Tetapi maksudnya fokusnya kalau khalifatullah, apa khalifatullah teh? Pemimpin di muka bumi. Berarti namanya pemimpin mengurus, mensejahterakan dan seterusnya, itu sebagai khalifah. Nah, contoh saya ngajar matematika, ibadah nggak? Itu sebagai tugas kita sebagai khalifatullah atau ibadullah? Khalifatullah. Saya ngaji gini, ngaji. Itu tugas saya sebagai ibadullah. Karena itu urusan akhirat gitu. Jadi jangan kira ketika dia mengajar fisika, mengajar matematika, dia tidak ibadah. Kenapa? Karena tugas oleh Allah ditugaskan, diperintah sebagai khalifatullah. Memimpin. Namanya pemimpin kan mensejahterakan, mengurus, menjadi khadim, menjadi khadimul ummah. Jadi kita kerja itu kan tugas kita sebagai khalifatullah. Kenapa? Karena saya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya itu kan sebagai pemimpin di keluarga, maka wajib. Nah, ini tugas saya sebagai khalifatullah. Ketika ngajar kepada istri, oh Hedi itu seperti ini, oh sholatnya seperti ini, berarti kita tugas sebagai ibadullah. Gitu. Tugas kita 2, mudah sebetulnya. Hanya 2. Tapi 2 itu kan macam-macamnya banyak deh gitu ya. Nah, amanah. Allah memberi amanah kepada kita. Allah memberi amanah kepada keluarga kita. 1 sebagai ibadullah, khalifatullah, dan selanjutnya kita sebagai suami, sebagai ayah, diberi amanah istri, diberi amanah anak, diberi amanah jabatan, diberi amanah harta dan seterusnya. Itu amanah. Maka akan ditanya oleh Allah amanah itu. Contoh, gini, kalau kita misalkan aku ngasih ke kamu, itu bukan amanah, nggak akan ditanya lagi, dan ngasih. Nah, makanya Allah ke kita itu rizki yang diberikan kepada kita itu sebetulnya bukan diberikan, tapi amanah. Buktinya apa? Akan ditanya oleh Allah. Apapun, anak kita amanah, istri kita amanah, akan ditanya semuanya. Dibawa kemana anakmu, istrimu, kan gitu. Diajari apa anakmu, diajari apa istrimu, kan gitu. Selain makan dan minum itu pun ya gitu. Amanah ya, gitu, amanah. Al-amin, terpercaya. Ya. Kemudian wa ahdihim, ketika janji maka ra'un sama harus ra'un, harus ditepati. Ya. Kalau kita janji tepatilah gitu. Nantilah kalau aku jadi bupati akan ini harus tepati. Paling itu teh setiap kampanye beda-beda teh setiap tempat. Banyak sekali janjinya tuh. Aduh, bahaya, jangan terlalu banyak janjilah ya. Bisa teka tepati. Ini saya benar, saya dari dulu saya udah tahu ya, karena itu tahadus bin nikmah, Allah memberikan rezeki ke saya itu dimanapun. Dari kecil saya itu deket dengan pesantren, setidaknya suka denger gitu ya, walaupun khususkan pesantren awalnya masih kecil, deket aja pesantren teh, deket rumah gitu, pesantren besar teh. Jadi kan sudah tahu dari kecil pun bagaimana sih amanah itu, bagaimana janji itu. Makanya maaf ketika saya udah agak ya dewasa lah gitu, kemudian namanya santri kan Ari punya, tetap aja kan ada calonnya. Dia nanya, ini teh kapan mau nikah,
Kata saya belum bisa menentukan. Kenapa? Karena ya kalau saya janji belum tentu ditepati. Ini mau benar-benar enggak? Insya Allah sampai saat ini insya Allah akan benar-benar. Tapi ke depan nggak tahu. Kok gitu? Ya saya kan nggak tahu ke depannya gimana kan gitu. Makanya calon istri waktu itu ini kok nggak memberi kepastian. Kan kalau perempuan mah senangnya pasti. Saya kan nggak bisa memastikan karena belum tahu takdir saya akan gimana ke depan. Gitu kan gitu bilang. Dan memang saya kan bilang kan belum tahu saya. Ya selama ini sampai saat ini memang saya ya akan gini. Tapi kan ke depan saya nggak tahu. Kamu nikah dengan siapa, saya nikah dengan siapa. Kalau sudah nikah berarti udah ditakdirkan udah. Gitu. Iya, kalau insya Allah bagus. Harus pakai insya Allah. Tapi saya nggak berani gitu ya, nggak berani. Nah insya Allah itu sudah menyandarkan Allah gitu ya. Dia ada halangan kan di luar masa kita, misalkan. Oh, ya insya Allah. Tapi saya nggak berani gitu. Kenapa? Karena sampai calon mertua itu marah. Tapi udah nanti sebulan aja dikasih waktu nikah. Hayu. Saya berpikir gini, nggak mungkin calon mertua itu bilang seperti itu kecuali sudah digerakkan oleh Allah untuk bicara gitu. Saya siap insya Allah. Gitu. Berarti sekarang masih diragukan? Enggak. Udah sekarang sudah sangat percaya. Para sedo ngajong gawat. Wahdihim ya raun ya. Dia menepati janjinya. Makanya kalau misalkan Ustaz bisa nggak ngaji setelah Isya? Setelah Isya itu panjang. Jam 12 penting setelah Isya. Sing puguh gitu. Kan jadi kita mengaturnya jelas gitu. Gitu. Ngaturnya jelas gitu. Nah, itu kan janji loh kan ketika kita oke, gitu. Makanya saya suka tanya jamnya jam berapa gitu. Kan kita mengaturnya jelas gitu. Jadi nggak ada kesengajaan kalau misalkan telat pun gitu kan. Karena kalau ada sengaja misalkan ke rumah ya, insya Allah ke sana. Gitu. Efek teh, nanti hoream wah dosa tuh. Hoream itu kenapa? Udah menyandarkan ke Allah, insya Allah gitu. Ke Allah kasih kesempatan hoream. Nah, itu. Tetap aja insya Allah itu bukan kumahangke. Kan kita insya Allah itu kumahangke. Kamu kesini ya? Insya Allah. Tutang insya Allah lah. Jadi insya Allah kayak gitu. Ngeragukannya. Padahal itu udah janji sebetulnya. Ketika kita berkesempatan. Kecuali ya tadi ada hal-hal yang Allah takdirkan. Oh nggak bisa. Gitu. Ya itu nggak dosa jadinya. Makanya apapun kita insya Allah dulu gitu. Ya tapi insya Allah itu udah janji gitu maksudnya. Ketika kita ada masalah itu nggak dosa gitu maksudnya. Kalau insya Allah dulu gitu. Bukan berarti ada nges insya Allah ya mau dosa meureun untuk gitu ayah waktu nges ayah mah gitu. Jadi insya Allah itu kadah udurnya udur syar'i pada saat. Udur syar'i itu misalkan pas mau berangkat hujan besar itu udur syar'i. Atau sakit atau misalkan tiba-tiba ada keperluan yang sangat mendesak itu berarti udur syar'i. Tapi kalau tidak seperti itu harus datang. Makanya saya suka gini, kayak katakan titip salam ya ke istri. Insya Allah lamun daek. Insya Allah lamun ingat. Kenapa? Karena kan belum tentu kita ingat. Makanya insya Allah kalau mau atau insya Allah kalau ingat kapan ingat na? Oh kamu itu salamu kan ingat. Gak dosa gitu. Jangan membebani orang. Apalagi misalkan sahabat itu nanti kalau ketemu ya kalau ketemu irahab ada saya masuk kaki itu insya Allah lah kalau ingat kalau ketemu kalau ingat gitu ya udah. Tapi di ibu-ibu terkenal tepat waktu Ustaz. Ya ya kenapa karena ya itulah berusaha untuk itu ya untuk itu semuanya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Nah selanjutnya dia tegak menjadi saksi. Tapi pelan lah jadi saksi teh. Ketika dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kita tidak ada sedikit pun hati
bisa ditolong oleh orang lain, pancen ke Allah gitu. Ya. Muhammad Rasulullah tidak ada lagi kecuali aturan anjuran dari Rasul. Pun ketika kita jadi saksi, kita menyebutkan sekarang salah, nanti juga salah. Sekarang benar, nanti pun benar, kapanpun benar. Nggak bisa diganggu-gugat. Itu saksi menjadi saksi itu harus keimun, harus tegak, harus adil, harus benar gitu. Makanya ulang lagi, qaimun di sini tuh banyak ya maknanya. Ada makna menegakkan, ada maknanya adil. Jadi saksi itu harus adil, harus tegak, tidak melihat oh ini salah ini benar, enggak. Kan sekarang saksi itu kadang-kadang bisa dibeli. Yang tadinya salah jadi benar, yang benar jadi salah, kan saksi tuh. Aku jangan jadi saksinya gitu. Itu bahaya tuh. Qaimun tuh jadi saksi gitu. Termasuk saksi nikah itu bahaya tuh. Saksi nikah itu lalawaratnya. Saksi nikah itu harus benar. Karena itu kan rukun nikah saksi itu. Kalau misalkan si saksinya nggak adil, nggak sah pernikahannya. Nggak adil. Contohnya nggak adil tuh gini. Contohnya dia itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu kan orang nggak adil. Gitu. Atau dolim lah, suka dolim lah ke orang lain. Itu kan nggak bisa tuh. Jadi saksi nikah saja harus perhatikan oleh kita. Dan itu menentukan sah tidak sahnya nikah. Ya. Syarat saksi apa? Syarat saksi adil. Iya, adil, harus adil saksinya. Kan saksi yang adil. Dalam Al-Quran kan saksi yang adil. Bukan hanya saksi, tapi saksi yang adil. Ya. Salah satu bahkan harus iffah. Harus menjaga kehormatan. Jadi artinya maaf, dia itu suka muka orat, berarti dia tidak menjaga kehormatan iffah. Itu juga susah tuh jadikan saksi, jangan gitu. Terbuka kaera tuh lah macam orang Sunama itu ngobrol. Termasuk orang yang misalkan suka terkenal lah, suka ngebohong gitu, dijadikan saksi itu nggak bisa tuh. Ya, saksi di sini saksi harus adil, harus qaim, ya, harus tegak, tidak bisa oh iya jadi gini, nggak bisa. Selanjutnya walladzina hum bi syahadatim qaimun walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Yang selanjutnya adalah yang menjaga salatnya. Yang kemarin menjaga salat itu ya diawali ayat ini diawali dengan salat yang qaimun tadi, ya diakhiri dengan salat yang dijaga, menjaga salatnya. Jaga sholat oleh kita, ya. Dibacaannya, digerakannya, gitu semuanya ya. Biadaiha fi auqatiha, melaksanakan syarat rukunnya, kemudian fi auqatiha dalam waktunya harus dijaga oleh kita. Harus menjaga tuh gini, maksudnya ya sebisa mungkin lah, sebisa mungkin. Misalnya gini, aduh kagok ke nyantai. Baru menyantai udah adzan. Nah jangan. Jadi kita menjaga awal waktu gitu. Bagusnya. Nah, ulaika fi jannatin mukramun. Nah, itulah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di surganya Allah. Anu ngetang sabaraha tah? Apa kan nama eta we lah bukan? Malam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan lah orang kita aja sedikit-sedikit lah. Kan ini dalam kaidah gini, kalau kita belum bisa melaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya gitu. Bahasanya. Jadi ketika kita belum bisa melaksanakan seluruhnya, misalkan barusan 9 lah misalkan, ada 9, belum bisa melaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya kaidah usul fikih. Gitu. Jadi gini atulah. Kalau belum bisa melaksanakan seluruhnya atau hiji-hiji hiji dua lah gitu, jangan ditinggalkan semuanya gitu lah. Mau satu dulu kita laksanakan, mau dua. Pokoknya apa mana dulu yang bisa kita laksanakan itu gitu. Tapi terus progres gitu. Jangan istiqomah kayak kita
Dari mulai ingat kita suka sodakoh 2.000 sampai ayeuna 2.000 gitu. Nah, itu istiqomah itu. Istiqomah harus progres ke dalam kebaikan mah harus progres. Ya Allah. Di kenceleng itu sok rata-rata dari dulu sampai sekarang sok coba kan. Bari jeung aneh nanti kenceleng kenapa ya? Kalau kenceleng itu yang ngus kucel, yang kita malu beliin, kakarak dikencelengkeun. Ya Allah, ya kadang gitunya. Setan aku. Udah gitu. Jadi karena tangannya bau ya. Ngesbulukan gitu. Ya itu progres lah bala iyalah bala bisa 4 lah bala 2 lah 2.000 teh bisa 4. Udah 500-an. Ayeuna mah kan enggak bisa. Ya atulah namahan deui. Nah, jadi progres terus gitu namahan ibadat itu aya gitu teh kitu we nya. Minimal kualitasna tuh nya. Wal maha misawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta